ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita melangkah pelajaran lebih lanjut, kita melihat ini dulu ya. Ini namanya cover. Ini cover dalam. Dan di sini cover luarnya ini. Nanti pakai ini semua nih. Ini ada contoh-contohnya. Saya sudah pertimbangkan kalau Robiah kan pakai saraf. Ya, bikin contoh ini sudah ada semuanya, lebih praktis. Ini namanya cover dalam. Tapi yang ini juga tetap kamu bisa belajar untuk perbandingan, untuk kebalah. Contoh-contohnya ada di sini, dilengkapi di sini. Tapi ini kalau untuk madrasah seperti ini, kalau pengajian di pesantren yang ini. Nah, ini di situ ditertera takrirat Udatil Farid. Berarti itu intisari. Nama kitabnya namanya Udatul Farid. Mu'alifnya adalah Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan. Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan itu mu'alifnya. Jadi kalau kita ditanya pelajaran apa? Faroid. Kitabnya apa? Udatul Farid. Itu nama kitab. Pengarangnya siapa? Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan. Biasanya di pesantren itu walau sudah khatam ketika ditanya itu biasanya pengarangnya ada sebagian yang tidak tahu. Misalnya kamu belajar apa? Al-Imriti, siapa pengarangnya? Ya pengarangnya yaitu musonif. Itu musonif siapa namanya? Kan ada namanya. Imriti itu namanya siapa? Itu kamu belajar Al-Arba'in Nawawi kan? Al-Arba'in Nawawiyah hadis. Itu pengarangnya siapa? Tuh. Iya kan? Bulughul Maram sampai khatam, bahkan milu pasaran berkali-kali nggak tahu pengarangnya. Jadi kayak kamu naik kendaraan nggak tahu mereknya. Kamu naik kendaraan, naik apa ya motor ya motor. Ya mereknya apa? Bikinan dari mana? Pabriknya mana? Rakitannya dari mana? Ya nggak tahu, pokoknya motor. Nah ketika naik motor kita kan beda-beda ya. Ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada macam-macam lah. Seperti itu. Jadi itu harus tahu. Itu namanya Mabadil Asyarah. Dasar sila, 10 dasar. Minimal 3 dasar. Ya kalau untuk Indonesia kalau ya Pancasila. Mabadil Khomsah 5 dasar. 5 dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan itu minimal 5 atau 3. Maksimalnya 10. Seperti nama pelajarannya apa, kitabnya apa, pengarangnya siapa, atau peletak batu pertama siapa, itu apa yang dimaksud ilmu faroid, gunanya apa, pengambilannya dari mana, harus tahu ya. Sama seperti kita mau berjodoh, mau nikah, itu harus jelas identitasnya. Itu di fikih kan harus jelas. Sampai boleh melihat muka dan melihat tangan, harus jelas. Itu. Jangan hasil BB Facebook dengan WA saja. Onon loh. Misalnya gambarnya Syahrini tongolnya Gandaruwo. Seperti itu harus jelas. Siapa orang tuanya? Nasabnya itu nasabuhu, nasabnya yang jelas. Barangkali ini di atasnya campuran antara setan dengan dukun santet melahirkan, ya itu kan harus jelas nasabnya supaya nanti menurunkan anak-anak kita. Itu nasabnya harus jelas, agamanya juga harus jelas. Agama termasuk akhlaknya di situ. Karena agama itu mengajarkan akhlak harus jelas. Itu sekarang kan enggak gitu, asal lihat. Kadang-kadang yang datang cuma dirinya sendiri, nggak jelas. Kadang bapaknya nggak tahu lahirnya di mana. Ya, itu
itu supaya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi naliti ingsun ngaji ing kitab Uddatul Farid. Ing kitab Uddatul Farid kelawan nyebut asmane Allah, kelawan nyebut arane Allah. Ar-Rahmani kang welas sapa Allah ing dalem dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahmani kang welas sapa Allah ing dalem dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi tur kang asih sapa Allah ing dalem akhirat, ing dalem akhirat maring wong mukmin duka. Jadi istilahnya kita memulai ngaji kitab Uddatul Farid itu dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalamnya ada 3 asma Allah. Allah, Rahman, Rahim. Rahman itu dalam bahasa Jawanya welas, Rahim itu asih. Jadi Allah welas, welas pada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Tapi poinnya adalah di dunia saja. Makanya di dunia itu agama apapun juga, siapapun juga statusnya, bagaimanapun juga itu akan diberi ulas oleh Allah. Ya, orang kafir sehat, orang mukmin sehat, kan gitu. Orang mukmin kaya, ada orang kafir yang kaya. Orang muslim yang sukses, ada orang muslim yang sukses. Semuanya. Bahkan surga dunianya itu sekarang dimiliki oleh orang kafir, kafirin. Makanya fasilitasnya itu lebih melengkapi dibanding dengan umat Islam sekarang nih ya. Yang dipakai oleh kita saja, yang dipakai oleh kita. Ini kartunya dari Cina, gitu kan? Pakaiannya dari Korea, walaupun di Indonesia. Terus sampai alrojinya, sampai HP-nya, sampai sepatu Jadi kita mengatakan mari kita merdeka, jangan dijajah, tapi pada diri kita dijajah semua, gitu. Jadi aja mentang-mentang ya, empari harga mati. Dasirnya nunggang beat, nunggangnya sepeda ontel, lawan Pekalongan, dan Banjaran asli. Itu kalau bicara fisik, ya. Tapi kalau bicara untungnya kan ada iman di dalam hati, yakin dengan NKRI itu. Tapi seharusnya kita harus mandiri ya, mandiri. Alhamdulillahil qadimil baqi. Alhamdulillah utawi jenise puji kang papat. Iku lillahi tetep milike Allah. Iku lillahi tetep kagungane Allah. Iku lillahi tetep kaduwe Allah. Sifatnya Allah al-qadimi kang dingin orang anak kawitane. Al-qadimi kang dingin orang anak kawitane. Kang akhir orang anak pungkase. Sapa Allah al-baqi kang langgeng kang kekal. Al-warisi kang waris. Al-warisi kang waris yang memberikan sesuatu. Al-warisil kuli kang waris maring saben-saben makhluk. Alal itlaqi ingatase ora dibatasi. Summa sholatu mangka kari-kari utawi tambahe rahmat takdim saking Allah. Mangka kari-kari utawi tambahe rahmat takdim saking Allah. Wassalamu lan tambahe kehormatan saking Allah. Sifate al-abadiyu
langgeng. Kang langgeng, tidak sementara, tidak sewaktu-waktu, terus saja langgeng. Sampai di akhirat pun beliau mendapatkan sholat wassalam. Iku ala nabi muga tetep ingatase Nabi al-Mustafa kang dipilih rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhali kullil khalqi kang paling utamane saben-saben makhluk. Kang paling utamane saben-saben makhluk bil ijma'i kelawan kesepakatan ulama mujtahidin. Wal ali lan piro-piro keluarga Nabi, wal ashabi lan piro-piro bature Nabi kancane Nabi, tatire Nabi, wal asba'i lan piro-piro pengikute Nabi. Wa ba'du lan ing dalam sawise maca basmalah hamdalah sholat wassalam ala man dzukira, ini namanya ba'di fasul khitab ya. Wa ba'du lan ing dalem wa ba'du lan ing dalem sawise maca basmalah hamdalah sholat wassalam ala man dzukira. Kalau dalam kitab Al-Faru'idil Bahiyah pinggirnya Al-Ashbah wa Nadhair, itu dalam hadis Rasulullah setelah selesai khutbah itu menggunakan lafaz amma ba'du. Menggunakan lafaz amma ba'du itu yang maksud dari Rasulullah, yang warid dari Rasulullah. Bagaimana kalau menggunakan wa ba'du? Boleh. Itu namanya thariqatul qiyas, dengan cara kias menyamakan, paham ya? Jadi kang bagus amma ba'du, Bapak Rasulullah mengucapkan amma ba'du. Tapi kalau ba'du ya boleh, sama saja. Itu untuk memisah, ya, untuk menjaga jarak. Apa jaga jarak dari corona itu? Distancing apa? Iya, distancing lah, jaga jarak. Jadi antara khutbah dengan nanti yang pokok itu, yang pokok akan kita bahas itu di tengah-tengahnya itu ada sekat. Sekat itu lafadznya pakai amma ba'du kalau dari Rasul, kalau qiyas wa ba'du itu sekatnya. Ngerti sekat ya? Apa ya? Pembatas. Distancingnya itu. Ya, itu pembatas. Di sini distancingnya tengah-tengah ya. Insyaallah nggak ada corona ya. Nah itu jaga jarak tuh, jaga jarak. Nah itu dalam balaghah, dalam sastra Arab disebut namanya fasul khitab. Ada pelajarannya fasul khitab untuk memisahkan antara khutbah dengan pokok bahasa, menggunakan namanya amma ba'du. Fal ilmu mangkau tawi ilmu secara umum itu jamalul muttaqi, jadi keindahannya, berarti muridnya jadi perhiasan wong kang takwa, jadi perhiasan wong kang takwa, jadi keindahannya wong kang takwa. Wa harisun lan jadi security kang menjaga security ya. Min kulli mahdurin saking saben-saben perkara kang diwedeni kang ditakuti. Yaki tegese jaga opo ilmu, yaki tegese jaga opo ilmu ai min kulli mahdur. Wasaikun lan kang nuntun amal kang bagus,
wazajirun lan kang jaga, kang raksa, kang mengantisipasi, wa nasihun lan kang nasehati, wa matjarun lan kaya harta dagangan, harta dagangan atau modal, lil amilin kadue piro-piro pengamal ilmu, wong kang ngamalkan ilmu, robihun kang bati kang untung, fakuf maka nekunana sira alaihi ngatasi ala ilmi, warmi lan jahasira kula kotiin ing saben-saben perkara kang pegot anhu saking ilmu, warmi lan nyegah warmi lan nejahasira kula kotiin saben-saben perkara kang pegot anhu oleh pegot anhu saking al ilmi, walazim lan netepana sira mulazamah sira istiqomah sira rutinitas sira darsahu indras ilmu, ala ilmu bidarsi koma wartafa'an, istilah itu. Ala ilmu bidarsi koma wartafa'an, ilmu didres. Dres itu kan dres diulang-ulang. Koma wartafa tegak naik. Ada yang tegak tidak naik, contohnya ini. Menang be, orang bisa naik. Tegak naik itu artinya bisa berkembang kayak tumbuh-tumbuhan, kayak kapal yang ke atas itu, kayak balon kalau udara itu tegak. Itu kalau didres. Makanya kiai-kiai yang dari pesantren itu biasanya setelah pulang ke rumah agak asing, kayak dibuang ning alas. Tapi karena terus bertahun-tahun sampai beliau meninggal itu jadi alim sendiri. Jadi alimnya kadang-kadang di rumah. Di pondok sih kadang-kadang biasa-biasa baik. Malah terus beli paham-paham. Ngapalakan setor ini cuma target baik, pada jangan dek. Tapi karena diulang-ulang, al ilmu bidarsi koma wartafa. Ilmu dideras, koma tegak, wartafa bisa naik. Jadi kalau kamu ingin naik derajatnya indallah, maka ilmu itu deres. Makanya kalau kita di rumah itu nanti mulang itu tujuannya niatnya deres. Kayak saya ini di sini bukan mulang, ini niatnya deres. Jadi kalau salah juga saya deres, silakan kalau dikoreksi. Itu ya. Warojiin, waroji, asalnya roji. Harokati supaya menyesuaikan dengan koti'i, waroji'i lan ngulang-ulang sirah, ulang-ulang sirah, bolak-balik sirah terus, balik mana, diulang terus, ulang-ulang ya. Wa min ajali kulli ilmin fil waro ilmun bihi hukmul mawarithiyaro. Wa min ajali kul ilmin lan iku setengah saking luwih agunge saben-saben pengetahuan, saben-saben ilmu, saben-saben sains fil waro ing dalam makhluk atau manusia. Ilmun utawi ilmu faraid. Bihi iku tetep kelawan ilmu faraid hukmul mawarithi utawi piro-piro hukum waris mewaris, utawi hukum piro-piro waris mewaris.
yuro kang tingali apa hukmul mawarid. Wa fil hadithi a'lamul ummati bi Zaidun fanahika bida fi mansobi. Wa fil hadithi lan iku tetep kesebut ing dalam hadis, lan iku tetep kesebut ing dalam hadis a'lamul ummati utawi paling alime, utawi paling ngertine al ummat al Muhammadiyah. Umat Muhammadiyah maksudnya umatnya Nabi Muhammad ya, bukan Muhammadiyah NU Persis, bukan. Umat Nabi Muhammad, karena umat itu mu'anats jadi Muhammadiyah. Bihi kelawan ilmu haraid iku Zaidun sahabat Zaid bin Sabit. Fanadika maka nyukupi ing sira bida kelawan iki al hadis fiman sobihi ing dalam kedudukane, ing dalam kedudukane, ing dalam levele, ing dalam derajate sahabat Zaid bin Thabit. Udah, kita ambil kesimpulannya supaya cepat ya. Alhamdulillahil qadimil baqi al warithil kulli alal ikhlasi. Segala jenis puji milik Allah yang dahulu, yang kekal, yang memberikan sesuatu pada seluruh makhluk tanpa batas, yang memberikan sesuatu kepada seluruh makhluk tanpa batas. Jadi segala puji milik Allah yang dahulu, yang kekal, yang memberikan sesuatu kepada seluruh makhluk tanpa batas. Kamu pernah mompa, pernah masukkan air, masukkan udara ke ban. Pernah ya? Kamu lihat di tukang tambal ban itu, atau di showroom mobil, bengkel mobil, itu pakai kompresor, gitu ya? Ada ukurannya tidak? Ada ukurannya tidak? Nah, tidak. Jangan terlalu sedikit, jangan sedikit anginnya, nanti kurang enak, terempes. Jangan terlalu banyak, nanti atos, kurang enak, kurang nyaman di perut. Sedang ada ukurannya, itu dibatasi. Udara masuk di ban itu dibatasi. Tapi ketika udara masuk di perut kamu, ada batasnya tidak? Nggak ada. Begitu dari lahir sampai meninggal terus sama. Itu udah berapa kompresor itu? Itu Allah itu memberikan, tidak akan dibatas. Paham tidak? Ini, alat ini bisa merekam, bisa melihat lah, udah bisa melihat ada gambar itu. Tapi dibatasi, nanti juga habis. Jangan lagi kita bicara, diam aja di sini, nanti juga habis sendiri baterainya. Lah kalau kita melotot, tuh habis-habis ya. Terus melihat kemana, ini kamera ini tidak dibatasi Allah memberikan. Ya tidak. Dan kameranya otomatis ya, nggak ada remote-nya, nggak usah mejet-mejet. Ono kok, ada motor. Ding 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 ding. Bang S. Tralap, wah, cawat don. Perlu. Itu otomatis. Tidak dibatasi oleh Allah. Kalau ini dibatasi, segini aja saya di situ nggak bisa melihat. Karena apa? Karena dibikin oleh manusia. Makanya kalau berbuat baik jangan dibatasi. Zakat wah, udah zakat ini banyak modal, batasi. Nanti kalau kamu ininya engselnya nggak normal gimana? Gini aja, kayak pempit. Ya, dibatasi.
Tsumma sholatu wassalamul abadi ala nabil Mustafa Muhammadi. Kemudian tarofi ada surat, maka kari-kari itu kemudian sholat wassalam selamanya mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi yang dipilih atau yang terpilih, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdhali kulil khalqi bil ijma'i, beliau paling utamanya seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah beliau paling mulia bil ijma'i, kesepakatan ilmuwan, kesepakatan intelektual, bukan intelektual muslim saja, bukan Musaidi saja sebenarnya. Sampai 100 tokoh yang terpandang sedunia itu Nabi Muhammad nomor 1, padahal pengarangnya orang Kristen. Ya, mestinya kan Yesus Kristus ya, atau minimal ibu bapaknya sendiri kan, yang paling diidolakan ibu bapaknya, tapi enggak Nabi Muhammad. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu paling afdol. Cuman ada yang mengakui secara terang-terangan, ada yang mengakui tidak terang-terangan, seperti Abu Jahal itu mengakui itu. Beliau itu kalau nggak ketemu dengan Nabi itu ada kerinduan, pengen mendengarkan ayat Al-Quran, yang diucapkan oleh Nabi itu. Jadi kalau nggak bertemu dengan Nabi itu luar biasa, dan mujizatnya di situ. Itu nginteng-nginteng ngakan jalabi umetan Al-Quran rongkak kan. Cuman hatinya ditutup, jadi tidak dapat tidak. Kayak botol dibalik gitu. Kucuri banyu yang nggak masuk. Tapi ada kerinduan. Itu. Soalnya apa? Afdal Rasulullah. Afdal secara fisik, secara khuluq, kholqon wa khuluqon. Fisiknya juga paling afdal, kemudian khuluqnya, akhlaknya paling afdal. Dua-duanya digabung jadi satu, makanya manusia yang paripurna, paling sempurna. Jadi jangan dihina ya. Wal ani wal ashabi wal atba, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Babakdu fal ilmu jamalul muttaqi wa harisun min kulli mahdurin yaqi. Ilmu supaya sempurna jadi kata majemuk, ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan sebenarnya sama dengan ngandap ngasor. Hari ngandap kan? Bawa, hari ngasor bawa, sama saja kan? Cuman bari sedap. Sega kuning ada bumbu sebenarnya sega kuning be gak apa-apa, kalau nanti les-les be ya man dibayar orang. Cuman bumbu be bermasalah kan? Loh, kalau nanti sega kuning be bro kan? Habis entok. Ana umpama duit bumbu kan? Nih kasih nasi kuning ya. Kamu makan. Jangan rewel karena nggak bayar, sudah keretak habis itu. Ya, itu. Cuman untuk kesempurnanya dupai bumbu. Apakah dalam bahasa Indonesia bumbu itu kalau ditambah itu disebut namanya kata majemuk. Ya, hirup, pikuk. Hirup dengan pikuk sama saja sebenarnya sih. Mondar, mandi. Ya begitu mondar. Ya begitu itu ya. Ya tidak. Celingak, celinguk. Kalau kesana celingak sini, celinguk. Tangan, dan macam jadi sebenarnya sama gitu, ilmu pengetahuan. Makanya kalau dalam bahasa Inggris sains atau logi dalam bahasa Latinnya cukup logi, enggak terus analogi apa gitu, logi kobong atau apa gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia suka begitu ya, orang Indonesia suka iseng, suka nambah-nambahi. Oleh apa ya? Tambah ngangguran kadang-kadang. Orang Indonesia tuh suka gitu. Wis wong waras ya warasan, nggih. Iya kan? Suka gitu ya. Indonesia tuh itu bahasa basi kata orang luar itu. Saya sendiri tahu dari orang luar, tadinya enggak kan? Tuh. Pisang. Mangga aja pisangnya matang, ya tahu sudah matang. Masa menteh disuka? Ya tidak. Tuh, coba wis nggodok wedang. Wedang habis matang digodok bisa. Ini suka basa-basi. Jadi sering waktu yang terbuang sebenarnya. Tapi ya suka-suka orang kita ya. Makanya orang Eropa itu ada yang senang, ada yang enggak. Yang senang itu sering basa-basi. Gitu ya. Seperti itu ya. Orang sakit
gering tak aja, suruh gering tak kone. Di rumah sakit gering tak, bahkan rumah sakitnya gering, bahkan di mall waras. Gering tak boleh bilang. Ini sebenarnya nggak usah ditanyakan ke rumah sakit, kak gering kecuali dokternya, kecuali perawatnya kan, suka gitu kan? Usilah nggak pak? Buku, harus sekolah tadi. Kalau bawa buku sekolah, bakal mengobati tuh garokan lah. Tapi itu indahnya orang Indonesia tuh suka bikin majemuk itulah. Makanya bangsa majemuk maka disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu enaknya kita gitu, beda-beda tapi satu tujuan. Apakah itu menggembirakan atau enggak ya? Terserah ya. Jadi fal ilmu jamalul muttaqi. Ilmu itu perhiasan. Ilmu itu keindahan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi, orang yang turut di perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan Allah, itu bisa diperindah, dipercantik dengan ilmu pengetahuan. Sebenarnya kalau orang takwa itu pasti berilmu ya. Sebab kita tahu hukumnya Allah kemudian dijauhi atau kita kerjakan itu kan harus ada pengetahuan. Cuman akan lebih sempurna lagi orang bertakwa terus ngaji terus sampai meninggal, sampai mati. Sebelum mereka laksanakan jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu pengetahuan. Nanti tambah indah. Ya kayak kita lahir aja. Kita lahir kan ya bonteng. Orang bertopong, orang apa. Anak beli lahir langsung boleh pis, langka kan? Lah, akhirnya langsung mau film ya. Sebab di daerahnya kan, di daerah ibu kan ada onderdil yang onderdil yang di dalamnya itu ada usus buntu macam-macam kan. Jadi pakai helm nggak ada kan. Tongol ya kayak boleh. Nggak boleh. Nah itu baru kita kasih peci, bisa kasih baju, bisa kasih macam-macam ya. Celana, kasih sarung, kasih sepatu. Itu indah. Jadi kalau orang bertakwa supaya indah ya harus berpengetahuan. Makanya kalau orang yang bertakwa itu mesti alim. Mesti alim. Tapi orang alim belum tentu bertakwa. Belum tentu alim belum takwa. Contohnya kita ya. Wa min ma'asil aini lan iku setengah saking maksiate mata anu-anu. Misalnya ningali wong wadon kang kudu makrome ngaji sih iya khataman ping dulu gede nyembelih ayam gede. Ana wong wadon wong sejen wong moto. Lah kowe dalile sejen maning dalile. Loh, sedang apa tafakur. Sedang tafakur katanya gitu ya. Itu mencari dalil untuk melegalkan amal yang tidak baik itu. Untung malaikat teliti, nanti ada malaikat raqib dan atid ya. Ditanya raqib nanya, ini tafakur apa maksiat ini? Ya nanti ditunggu aja lah 7 jam. Itu santri itu banyak dalil, apalagi benar salah saja ada dalilnya. Wa harisun min kulli mahdurin yaqi. Dan menjaga, ilmu itu menjaga, membentengi ya, membentengi untuk antisipasi dari tiap-tiap yang ditakuti dari kesalahan atau dari pelanggaran hukum ya, baik hukum adi, hukum adat maupun hukum syar'i, hukum pidana, perdata maupun hukum Allah. Itu ilmu pengetahuan ya. Makanya orang-orang bodoh itu kebanyakan dia menjalankan aktivitas pelanggaran itu biasa orang bodoh. Orang menghina seseorang karena tidak tahu masukkan medsos, perasaannya tidak ada undang-undang kan. Kalau ada undang-undang dia baru tahu ada yang itu. Wasaikun wazajirun wanasikun. Dan ilmu itu menuntun amal baik dan menjaga. Ilmu itu menjaga sesuatu yang mencelakakan dan memberikan nasihat.
dan modal. Ilmu itu modal untuk mencapai laba, mencapai nilai plus bagi orang-orang yang mengamalkannya, untuk mencapai keuntungan bagi orang-orang yang mengamalkannya, bagi amilin. Jadi kalau orang sudah punya ilmu diamalkan, itu pasti akan mendapatkan keuntungan, baik keuntungan finansial, keuntungan fisik, keuntungan batiniah, dan macam-macam lah. Orang yang punya ilmu pengetahuan ketika diamalkan. Nah, contoh sederhana saja. Nah, ini ketika ditaruh ini kan belum diamalkan ya. Tuh, setelah seret gini, ini diamalkan namanya. Tuh, punya keuntungan tidak? Keuntungan, kalau konon. Nah, tuh. Iya, atau ada yang begini, atau ada yang begini. Terserah lah, itu modelnya. Itu namanya nanti modisnya. Ya, ada yang gitu, ada yang digitukan. Ada yang digitukan. Macam-macam. Ada yang padu celebay kan? Ada gitu. Ada. Itu diamalkan. Lah kalau sudah diamalkan di begitu itu dia pasti akan mendapatkan keuntungan secara fisik. Kamu terlindung dari panasnya matahari. Yang kedua, diarani wong soleh. Itu soleh temen wong soleh padahal dalam gaplek. Dalam kucak, tapi kan dianggap orang soleh ya, karena setengah saya tandai orang soleh ditutupi kepalanya ya. Itu nih hadis kan gitu, tandanya hadis itu, hadis sahih itu kepalanya tertutup kan, nggak inilah, nggak terbuka, nggak saatul komar jam bulan kan? Saat jam komar bulan jam bulan. Fakub alaihi warmikulla kotein anhu walazim dan sahu warujib. Maka kamu tekunilah ilmu pengetahuan. Tekuni. Yang tekun artinya ya, yang tekun, yang semangat, yang optimis. Istilah Cirebon aja pakai doyong apa cari ngebruge bae kan. Sekolah ya, ngaji ya, MAS ya, terus pribe ya batur bae. Iki arane pager doyong apa yang dulu dia tidak punya ketekunan. Dan ketekunan itu diukur dengan pribadi masing-masing. Kita tidak mesti harus sama dengan dia. Dia tidak sama dengan dia. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak boleh dipaksa-paksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa. Tuh ya. Jadi saya memberikan ilmu kepada kalian ini jangan sampai kamu ilmunya seperti saya. Harus seperti saya. Tapi memangnya nyitak bata pada nggak bisa. Ini saya kasih ini ada yang paham betul, ada lebih paham. Ada yang paham-pahaman, ada yang tidak paham, bahkan ada yang bisa ngantuk. Ya, ada yang bisa ngantuk, walaupun dijelaskan ada yang dengan menikmatinya dengan ngantuk. Nah, itu tapi aneh, kan ngantuk kadang-kadang bisa sekolah loh. Ulangan lebih dingin. Apa sebabnya nyontek? Ada keterampilan khusus. Aneh, orang pernah mandi. Ya mancing orang pernah belajar yang padu-padu, tapi kalau tes itu paling dahulu. Nah, ternyata selesai dikit itu banyak caranya lah, sampai lebih berpengalaman gitu ya. Caranya banyak ya. Ada yang taruh di sini, ada yang ya udah saya kalah pokoknya. Lebih berpengalaman kamu, jam terbangnya itu dalam contekan itu. Warmi kulla qotiin anhu. Dan kamu setiap perkara yang putus
setiap perkara yang putus, maka kamu bersengajalah dengan ilmu. Maksudnya apa nih bersengaja dengan ilmu? Maksudnya gini, kalau ada ilmu, ada pelajaran yang terputus, maka kamu segera ditambah sejani ngaji. Jadi jangan sudah saja. Biasanya santri itu malasnya gitu, ada sudah musyawarah enggak, lihat pelajaran diulang di sini enggak, ya dideras enggak, tanya sama teman enggak, dimana teman enggak, itu tuh. Warmi kulakotin anhu, kalau sudah putus kamu kembali lagi sejamani monomani enggak, gitu. Walazim darsa warojik, dan kamu istiqomah serta mengulang-ulang untuk itu ya, untuk mempelajari ilmu itu, untuk deras ilmu itu. Kamu istiqomah, walazimul zaman. Waroji diulang-ulang terus, diulang, jangan satu kali. Makanya saya harapkan kalau sudah belajar ilmu farid jangan satu guru, bila perlu harus ada 10 guru. Jangan kamu satu guru baru mengatakan alim. Bisa alim tapi belum tentu tahqiq, belum muhaqqiq namanya. Ya. Jadi terus mencari ilmu pengetahuan. Faroid jangan satu guru, jangan satu kitab terus. Sebab kalau orang satu guru satu kitab biasanya fanatik. Jare guru reang sih. Jare guru kila wakola. Katanya, kata guru saya, semangat, kata guru saya. Boleh menjijik. Yang banyak kalau guru itu. Seperti Imam Bukhari itu, coba mencari pengetahuan, ada peta ilmu pengetahuan dalam rangka pencarian ilmu. Coba lihat petanya itu. Oh, kemana-mana. Jadi nanti tidak fanatik, nanti tidak menyalahkan orang lain, nanti tidak menghargai orang. Ya, itu. Seperti kamu, makanya apa? Kamu di sini makanya nasi kan, makanan pokok. Ya nasi. Coba terus ini aja yang paling baik nasi. Coba kamu ke Belanda, nasinya nggak ada gimana? Masa beli mangan-mangan? Oh, pakai roti. Oh berarti di sana roti. Tak ilmu pengetahuan menghargai. Jadi kalau ada orang luar di sini kasih nasi nggak mau, kamu jangan ngomong, kuplok sih dah. Kalau lihat aja memang makanannya roti. Kayak kemarin dosen yang dari Mesir itu makannya roti. Kasih makan nggak mau di sini. Apalagi belegidik konon. Ya kita hargai. Itu kenapa kita punya pengetahuan bahwa beliau itu makannya roti. Ada yang makannya pakai jagung, ada yang makannya pakai sagu, kan beda-beda kan? Makanya jauh seperti Jawa Timur, Madura dulu, sekarang kayak nasi. Madura dulu masih ada, Pulau Bawean ada sedikit yang makannya nasi. Waktu dulu di Tuban itu ada anak santri makannya nasi, orang Bojonegoro makannya jagung. Ketika kita diajak ke sawah oleh kiai, suruh makan, makannya jagung. Udah makannya jagung, sarapannya jagung jam 12 itu, setengah 12 selesai. Makan, itu ada kiai yang mirip, itu jagung itu. Nah, uang Cirebon kan bermasalah kan? Lah balik sing pondok itu bukan pulang, bukan istirahat, bukan mandi, bukan sholat, enggak. Ke pasar dulu cari nasi. Ditanya, kenapa tadi kamu sudah makan nih? Jabur. Padahal sepiring lu jabur. Orang sana enggak makan. Itu pengetahuan. Jadi kita hargai yang makan jagung, kita hargai. Itu kelebihannya orang yang makanya kita di pesantren itu diajarkan demokrasi, diajarkan menghargai orang lain. Pendapatnya nggak banyak ya. Ada imam yang masa ada 4, ada tambah 6 lagi jadi 10 imam mustahidin. Itu kita hargai. Ya semua kita hargai. Kalau belajarnya cuma dari Syekhul Google wa qiraatul YouTube ya. Ini sudah sangat bahaya ini. Menang dewek berangsane ya, berangsane pinter dewek kan. Berangsane pinter dewek tidak mau menghargai orang lain. Itu belajar lah, itu bisa menjadi teroris itu. Ya. Karena waktu musyrikin atau bunuhlah orang-orang ini semuanya pateni kabeh. Bapaknya Buddha pateni, mbok Hindu pateni. Onon. Karena Presiden Donald Trump ini pateni kabeh. Pateni kabeh. Itu karena tidak menghargai, tidak tahu. Karena ada ayat faktul musyrikin apa seluruhnya dibunuh.
Nanti musyrik itu kan terbagi-bagi nanti. Itu di pengetahuan nantinya. Ada muslim, ada non muslim nanti dibagi-bagi lagi itu. Tuh baru jelas kategorinya itu. Jadi tidak seluruhnya harus dibunuh, mana yang dibunuh, mana yang tidak. Nah kalau Rasulullah menggunakan ayat itu, habis di Madinah itu nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Nasrani, makanya disebut piagam Madinah karena hidupnya berdampingan. Itu. Nah itu menangnya seperti itu ya. Lagi khotbah di Cirebon, lagi sembahyang Jumat ditusuk polisi. Gara-gara apa? Gara-gara dianggap bukan aliran dia. Karena dia mengikuti bukhot, mengikuti tempekom, mengikuti barat. Tusuk polisi Arab sembahyang Jumat beli kok tusuk. Bunuh. Kesimpulannya, mari kita belajar ilmu pengetahuan secara sungguh-sungguh. Kalau ada yang terputus, kalau tidak ada malas ya ditambah. Terus kita terus diulang-ulang. Wa min ajali kulli ilmin fil waro ilmun bi hukmul mawaddi yaro. Wa min ajali kulli ilmin fil waro ilmun bihi hukmul mawarisi yuro. Sebagian dari paling unggulnya, paling agungnya ilmu pengetahuan pada makhluk atau pada manusia adalah ilmu faraid, yang menjelaskan hukum waris mewaris, Jadi ilmu don banyak ya. Sebagian ilmu pengetahuan yang unggul. Ini kalau dalam sekolah unggulan deh. Zaman ini sih disebut unggulan. Sebenarnya MBS banyak unggulannya ini. Seperti faraid. Coba cari di sini sekolah-sekolah formal. Ada nggak faraid? SMK ada nggak? Jurusan faraid nggak ada. Unggulan mesin. Tuh ada unggulan tahfidz, unggulan matematik. Kita ke unggulan faraid. Sebab apa? Sebab nunggu nih mau mati. Ada mati baru dihukumi kan? Unggul tidak coba? Kerjaannya seperti malaikat pencabut nyawa. Mati nembe dicoret-coret buat rumah dia beli. Cuma teori saja lah. Kita kan belajar teori. Nanti prakteknya kalau sudah ada orang mati, itu kan unggul kan? Tuh, ya salah satunya ilmu yang langka lah. Tuh. Dan banyak keunggulan-unggulan faraid itu ya. Jadi kalau ilmu faraid ini nanti bisa orang itu bisa damai, saudara persaudaraan bisa jadi nyambung gitu. Ada pembunuhan itu di mana-mana itu. Ada saling menyikut, pembunuhan, penyantetan, dan itu karena tidak adil dalam ilmu faraid, tidak bisa ilmu faraid. Itu seperti itu. Jadi kita kembali lagi, sebagian dari ilmu yang unggul, ilmu yang ilmu yang tinggi untuk kita semua, untuk makhluk atau manusia adalah ilmu faraid yang di dalamnya membahas tentang hukum-hukum perwaris. Waris. Wabil hadithi alamul ummati bi zaidun fanahika bida iman sobi. Di dalam hadis sebutkan, hadis Rasul, nanti di syarahnya ada hadis. Orang yang paling alim ilmu faraid dari umatku, orang yang paling alim, orang alamah, yang paling ngalim, yang paling ngalamah umatku, kata beliau Nabi Muhammad, adalah sahabat Zaid bin Thabit. Panahika bida fiman sobi. Dengan hadis ini maka beliau menduduki level yang tinggi. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita mau ngaji faraid, pelajaran faraid, ya kita tawasul yang biasa ilah hadroh wabil khususon, yaitu sahabat Zaid bin setiap khususon. Ada spesial sahabatnya, ada spesialis. Ada tafsir Quran khususon Abdullah bin Abbas, itu khusus ahli tafsir. Ya, masih banyaknya. Itu saya diijazah dari Abah Thohir ya. Abah Thohir ini begagan alumni pondok PMM dulunya. Sirah bakal ngaji, bakal pulang, bakal ada tafsir Quran hadiah Fatihah Ibnu Abbas. Pada waktu anak saya mau takfir Quran itu, ya kamu nanti kalau mau terus hadiah Fatihah Ibnu Abbas itu ahli tafsir.
Ahli hadis apa? Banyak, antara lain yang paling masyhur yaitu sahabat Abu Hurairah. Gitu. Sama seperti kamu. Kalau debat yang ingin menang itu hadiah Fatihah Abu Nawas. Bila hadir Abu Nawas menang, kali gani menang. Ya, itu kata Ibnu ya. Abu Nawas ya, orang mau pengen ucap, pengen pinter terus ya. Ya wallah alam ya. Olah syari bismillahi wa ma ba'da wa la bisawab al-Fatihah. Dimatikan. Baca nadomnya 3 kali ya.